Victorious Year, tema yang sangat membekas bagi saya, bagi kami sekeluarga di tahun 2021. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan kembali khotbah dengan kesadaran penuh bahwa victory atau kemenangan adalah bagian kami. Bukan hanya di awal tahun ataupun di ujung tahun saja, tetapi di setiap hari selama tahun 2021 ini. Mari kita mengikuti ibadah kita dengan pemahaman yang baru, ada kemenangan di pendidikan, kesehatan, karir, dan keuangan. Dalam segala hal, Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita. That's why, untuk melihat semuanya itu, mari kita mengikuti rangkaian ibadah dengan serius dan fokus. Mari kita ikuti pujian dan penyembahannya. Kita dengarkan offering preach dan pengumuman, serta kesaksian, dan juga persiapkan diri kita, persiapkan catatan kita, agar bisa mendengarkan firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap kita, melalui gembala kita yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Pastinya hari ini semuanya baik dalam kondisi yang luar biasa. Sebab kasih setia Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu baik, Dia selalu mengasihi kita in any condition. Mari kita berharap kepadanya. Mari kita tinggikan namanya pada siang hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Lebih luas daripada jagat raya ini. Lebih luas daripada apa yang mampu kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, Your mercy, O God. Your mercy, O God. Thank you. Come on, sing. Your mercy. Triumphs over Amen. judgment. Your love. Love wider than horizon. Stronger than all sea. Your kindness, oh God. Lord, your Thank you, Jesus. Leads us to repentance into the heart of God. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan, Your mercy, Your mercy, yeah. Your mercy triumphs over Amen. judgment. Love wider than horizon, stronger than all sea. Lord, your kindness leads us to repentance into the heart of God. Your heart, oh God, it's all I want. Come and sing. Oh, to Jesus I surrender. Sing. Oh, to Jesus I surrender. Amen. Oh, to Him I freely give. I will love and trust Him. In His presence daily live. Oh, all to Jesus
mercy. In His presence daily live. Come on, sing your mercy. Your mercy. Oh God. Triumphs over judgment. Love wider than horizon. Stronger than all seas. Lord, your kindness leads us to repentance, into the heart of God. You want to sing it again? Angkat kedua tangan kita. Katakan, Your mercy, oh God. Your mercy triumphs over judgment. Love wider Than horizon, stronger than all seas. Lord, your kindness leads us to repentance, into the heart of God. your heart, oh God. Your heart of God. It's all I want. It's all I want. Your heart of God. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. 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 Hallelujah. This is a victorious year. Yes. The year of unlimited harvest and prosperity. Amen. Come on, para pemenang, mari deklarasikan imanmu. Nyatakan harapanmu. Karena kita adalah pemenang. Yes. Come on, sing. Born into the hands of sin, crippled by the shame within, Yeah. broken heart and restless soul, lost out on the open road. Come on, sing it together. Beaten on the bloody day, on his back the world of pain, clinging to that cursed tree. Jesus bled and died for me. Jesus bled and died for me. Hey, sing victory, victory, conquer death, set me free. Victory, victory, Jesus, Jesus alive. Sing Jesus, Jesus alive in me. Come on, sing it together. 3 days on the strongest way, Ain't nothing but an empty grave. gather all the sinners round, tell them what
great love is. Tell them what great love is. Victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive. Sing victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive. Jesus, Jesus alive. 1, 2, 3, yeah. La 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 la. Hey. La 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 Come on, praise His name. Thank you, Lord. Sing. Lead me to the water deep, in the gracious light I Sing it together. I will rise that to my sin, with Christ in me and I in Christ in me and I in Christ in me and I in. Victory! Clap your hands. Victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus. Jesus alive. Sing it together. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus. Jesus alive. Sing Jesus. Jesus alive. Once again, sing Jesus. Jesus alive. 1, 2, 3, yeah. La 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 la. Woo! Give him praise. Yes. Honor and glory. Hallelujah. Because of you, God, we are more than a winner. Woo! Thank you, Jesus. Woo! Tuhan yang telah berperang menggantikan kita dan kita menerima kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Sama Tuhan Ya, memberikan kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan, iman mengalahkan dunia, bukti dari segala yang tak kulihat. Takkan gentar hatiku, takkan melebihi kekuatanku. Kami kan bangkit serahkan Tuhan dengan tinggi pada amin. janji-Mu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Keterangan ada di pihakku, kata firman-Mu teguh langkahku. Kata biarkanku sendirian, seperti fajar Amin. Kau kan bersinar. Mari sama-sama kita katakan, denganmu Tuhan yang berikan kemenangan. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan.
segala yang tak kulihat takkan Gentar hatiku, ya takkan melebihi kekuatanku. Kami kan bangkit, serukan Tuhan, dan tinggi panji-panjimu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Tanpa biarkan ku sendirian, seperti pada katakan bersama, kami kan bangkit. serukan Kau Tuhan, dan angkat tinggi panji-panji-Mu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Tanpa biarkan ku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. Mari bersama-sama kita nyatakan, kami takkan gentar Tuhan, sebab Engkau bersama-sama dengan kami, kekuatan kami, gunung batu kami. Mari katakan, angkat tanganmu katakan. Takkan Gentar hatiku, takkan melebihi kekuatan. katakan lagi. Takkan Gentar hatiku, takkan melebihi kekuatan. kami kan Kami bangkit. kan bangkit, serukan Kau Tuhan, dan angkat tinggi panji-panji-Mu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Tanpa biarkan ku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. You are so good. You are so good. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Senang kita bisa kembali lagi untuk mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bersaksi mengenai bagaimana Tuhan membuat mujizat di dalam pekerjaannya. Langsung saja kita sambut Ibu Angki. Hai Bang, Shalom Bu Angki. Shalom Bang Hot. Shalom, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Saya dengar Bu Angki mengalami mujizat Tuhan yang pastinya jemaat Tuhan bisa dengarkan dan bisa mendapatkan inspirasi. Silakan Bu Angki, bagaimana keadaannya beberapa bulan ini? Jadi sejak pandemi di bulan Maret itu, perusahaan kan kita tahu ya bahwa semua kita WFH, perusahaan mewajibkan kita untuk WFH. Jadi di WFH itu sebenarnya enak, ada enaknya dan ada nggak enaknya. Enaknya saya di rumah, tapi nggak enaknya yaitu karena sudah biasa bekerja, begitu di rumah bingung apa yang harus dilakukan. Jadi saya mulai melakukan menambah apa yang bisa saya lakukan, menambah ilmu yang saya sudah jalani selama ini dengan mulai membuat kue dan membuat masakan. Sampai-sampai pada bulan Desember kemarin, puji Tuhan saya bisa membuat kue 150 loyang. Wah, Dan yang saya jual sebanyak 130. wah luar biasa, baru belajar. Bukan baru belajar, sudah belajar lama, cuman baru mengembangkan
baru mengembangkan dan otodidak. Otodidak, betul. Wah, luar biasa. Jadi apa saja yang anak-anak Tuhan kerjakan memang pasti berhasil ya? Ya, amin. Jadi itu yang saya saya perkatakan setiap hari pada saat-saat teduh, ya saya selalu perkatakan Mazmur 1 ayat 3b. Apa saja yang saya lakukan pasti berhasil. Oke, baik. Nah, itu kan ceritanya mengembangkan keahlian selagi WFH ya. Ya, Ngomong betul. soal WFH, gimana dengan pekerjaan Ibu? Jadi saya sejak pandemi mulai Maret sampai dengan ini kita kan WFH. Jadi otomatis saya bekerja di saya bekerja di supplier buku-buku untuk sekolah. Sekolah itu kan sejak pandemi tertutup. Iya, iya. Sekolah-sekolah juga belajarnya online, ya Pak Khot kan juga tahu lah ya bahwa pasti belajarnya online gitu. Kebutuhan buku sama sekali tidak ada karena sekolah itu karena sekolah itu lebih memilih untuk membeli e-book. Selama tidak ada order seperti itu masa pandemi seperti ini, separah apa sih kalau saya boleh katakan ya secara gamblang, separah apa sih ekonomi yang pernah Ibu alami selama pandemi ini? Boleh nggak diceritain? Saya minta izin. Boleh aja, tapi pasti kaget ya. Jadi waktu itu pernah satu waktu saya punya uang di dompet saya tuh hanya sisa tinggal 10.000 rupiah gitu ya. Dan itu saya udah habis beras di rumah. Gitu loh. Tapi di rekening banyak? Di rekening saya, Bang Hot pasti nggak percaya deh. Gitu. Hanya ada, sebentar ya saya lihat, saya punya screenshotnya. Hanya ada 5.160,47 rupiah. Ini loh Bang. 5.000. Oh, kalau dolar banyak tuh. Banyak, tapi ini rupiah. Oh, ini rupiah ya? Ada tulisannya tuh rupiah. Oke. Jadi 5.000 rupiah Ya, sampai nggak bisa beli beras. yes. Tapi dengan uang 10.000 saya percaya pasti saya bisa beli beras. Walaupun cuma seliter ya untuk besok. Nah itu pada saat itu kita lagi puasa. Jadi pas puasa Selasa, saya pikir wah besok kita kan masih puasa hari Rabu. Beli beras masih cukup dong 1 liter untuk makan malam bersama keluarga. Pas banget gitu loh. Lagi puasa. Oh, lalu di masa yang kritis seperti itu, apa sih yang Ibu lakukan? Ya, saya terus merenungkan firman Tuhan bahwa di Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saya terus berpengharapan dan sebagai langkah iman saya tetap memberikan perpuluhan saya. Jadi keperluan itu bukan hanya dalam hal finansial, tapi juga dalam pekerjaan saya. Oh, dalam pekerjaan. Lalu mujizat apa Bu yang terjadi? Dengar-dengar ada hal yang luar biasa di pekerjaan. Iya, jadi di bulan Januari ini kami mulai mendapatkan order dari sekolah. Ya lumayan banyak lah, bukan lumayan ya, tapi banyak lah dari luar kota. Order mulai berdatangan dari Kupang gitu ya, dari Salatiga yang malah yang jauh ya, karena mereka memang sudah setiap tahun, sebenarnya mereka setiap tahun tuh mengorder buku, hanya karena pandemi kemarin kan budget nggak ada. Dan gitu ternyata loh. mereka bisa order lagi gitu. Dan ternyata mereka bisa order lagi, ya puji Tuhan. Luar biasa, ternyata dalam keadaan seperti ini pun Tuhan buka jalan, konsumennya bisa ditarik gitu ya, dan order lagi gitu dan ya. order lagi, kembali lagi seperti karena tahun yang lalu mereka benar-benar stop order. Luar biasa. Berarti ternyata nggak ada hal yang mustahil ya Bu ya. Iya. Ketika kita percaya,
firman Tuhan berkata bahwa Allahku yang memenuhi Iya. keperluanku. Betul, pasti. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Terima kasih sama-sama Bang Ot, semoga menjadi berkat. Iya, terima kasih. Ya, Jemaat Tuhan, kita sudah mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan jalan keluar untuk kita alami. Jadi, mari Bapak Ibu tetap berpengharapan, tetap memegang janji Tuhan, karena inilah kunci kemenangan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum saya membacakan pengumuman kita pada hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu bagi jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, dan di luar negeri. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa karena sudah ada beberapa prayer request yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang merindukan atau mengharapkan anaknya supaya segera pulih dari penyakit DBD. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami percayakan janji firman-Mu, ada mujizat terjadi bagi anak dari jemaat Tuhan kami ini. Pemulihan segera terjadi dan sembuh total dengan sempurna. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang menginginkan agar bisnis online-nya ramai Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dia akan melihat terobosan di finansial melalui bisnis online-nya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi rekan kami yang menginginkan agar gudangnya segera terjual dan menemukan pembeli yang serius. Kami percaya Tuhan, setiap rencananya Kau buat berhasil, sehingga akan ada pembeli yang serius untuk membeli gudangnya dengan harga yang diharapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya berkata, amin. Oke, pengumuman kita yang pertama pada hari Minggu ini, tanggal 14 Februari tahun 2021, ibadah online kids jam 10 pagi akan diadakan seperti biasa secara online. Dan ibadah online umum jam 12 siang. Mari bagi setiap jemaat Tuhan yang belum subscribe, bisa langsung subscribe YouTube GKKD Shouters. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin sapa menyapa, bisa langsung tulis atau chat di kolom komentar. Dan bagi yang ingin bertanya juga bisa langsung chat aja langsung di kolom komentar YouTube GKKD Shouters. Dan pengumuman yang kedua, bagi setiap kita yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa langsung memberikan mentransfernya via rekening yang sudah tertera di layar kaca saudara sekalian. Atau bisa juga melalui OVO barcode yang sudah juga tertera di layar kaca sekalian. Dan pengumuman yang ketiga, program Sharing for Caring, Gereja Tuhan sangat berterima kasih bagi setiap kita yang telah berpartisipasi dalam program ini. Kurang lebih kita sudah melakukan hal ini dari April tahun lalu, bulan April tahun lalu, dan sekarang kurang lebih ada 80 paket yang sudah kita berikan setiap bulannya. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama ikut dalam program ini. Kita berpuasa dari hari Selasa jam 6 sore dan membuka puasa kita pada hari Rabu jam 6 sore. Dan dana yang biasa kita pakai untuk makan, kita bisa berikan kepada gereja Tuhan untuk membantu jemaat Tuhan yang membutuhkan. Bagi setiap rekan-rekan atau jemaat Tuhan yang memiliki pokok doa atau kesaksian, bisa langsung direct message di Instagram GKKD Shouters atau bisa menuliskannya di komen chat di YouTube GKKD Shouters. Dan pengumuman yang terakhir, jika jemaat Tuhan ingin dilayani, jika mempunyai pergumulan masalah sakit penyakit atau butuh konseling atau membutuhkan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, bisa langsung menghubungi sekretariat gereja yang tertera di layar kaca saudara sekalian. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini, dan sebelum itu kita akan memberikan persembahan kita. Mari izinkan saya untuk meneguhkan iman saudara supaya kita memberikannya dengan iman. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan di Mazmur 65 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Tahun ini gereja Tuhan mempunyai tema yaitu Victorious Year, Unlimited Harvest and Prosper. Saya percaya akan terjadi terobosan secara finansial di tahun ini. Saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam hal keuangan. Begitu juga yang dikatakan tadi di ayat sebelumnya, bahwa Tuhan sudah sediakan panenan setiap tahun. Dan di mana ada Dia, selalu ada kelimpahan.
Saya akan ilustrasikan seperti ini jemaat Tuhan. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan namanya cashback. Kita begitu bersemangat jika kita membeli sesuatu atau membeli barang kalau ada cashbacknya. Karena ada nilai lebih atau ada sesuatu yang dikembalikan kepada kita. Tuhan tidak ingin mengambil apa yang kita punya, terlebih dari itu dia ingin melipat gandakan apa yang kita punya. Dia ingin kasih kita cashback, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita beli atau dari apa yang kita berikan kepada dia. Untuk itu makanya dia bilang di Mazmur tadi bahwa dia sudah sediakan panenan setiap tahun. Dan di mana ada dia selalu ada kelimpahan. Bagaimana kita bisa memanen kalau nggak ada yang kita tabur? Sama, bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan apa yang kita punya kalau nggak ada yang kita berikan kepada dia. Dan sebelum kita memberi, mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mari kita ucapkan statement iman kita pada hari ini. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siap memberi dengan rela hati karena kami tahu Tuhan bukan ingin mengambil apa yang kami punya, tapi Engkau terlebih ingin melipat gandakan apa yang kami punya. Kami percaya pemeliharaan hidup kami ada di tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami, khusus dalam terobosan finansial kami percaya kami mengalami itu semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita percaya berkata, amin. Terima kasih, selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terluka kau bertanya, di manakah kasih yang peduli? Mengerti kau tak sendiri, paham bahwa kau berharga. Ku ada untuk dirimu, sahabat di masa susah, rumah bagi lelah duka, untuk sandarkan sedih, bersama kita kan larut, lautan hidup penuh kasih, menjadikan hidup. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati janji-Mu. Kami taruhkan harapan kami kepadamu. Singers akan menaikkan pujian ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku rindukan, diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doa Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. penuntut Kita angkat tangan kita dalam dan kita nyanyikan bersama-sama. tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya firman teguhkanku, kasih-Mu lah jawabanku.
dalam janji-Mu. Thank you Jesus. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kaulah jawaban. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Kita nyatakan pengharapan kita. Kita katakan bahwa kita telah menerimanya di dalam iman. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun di mana Dia menjanjikan kemenangan kepada setiap kita. Mari kita terima bersama-sama untuk seluruh aspek hidup kita. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami yang berharap padamu selalu dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami yang memandang wajah-Mu selalu terima kemenangan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur, kami terima janji-Mu. Mari naikkan iman kita. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Engkaulah tempat kami berharap. Mari katakan, tempatku taruhkan harapanku. Yesus, Tuhan, kini hatiku percaya firman tanggunganku, kasih-Mu lah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini takkan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus Kaulah jawabanku. Kaulah jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus pengharapanku. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kekuatanku, perlindunganku. Kepadamu aku percaya, kepadamu aku percaya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Kau hanya merancangkan yang baik bagi masa depan kami. Bagi masa depan pernikahan kami, bagi masa depan karir kami, bagi masa depan kesehatan kami, bagi masa depan studi kami. Rancangan-Mu hanyalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kami berani berharap dalam janji firman-Mu. Karena Dia yang menjanjikannya setia, dan yang Dia berikan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat keadaan yang mencekam sekalipun, kami tenang di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Di saat keadaan sedang gelap, di saat keadaan sedang menakutkan, di saat kami sepertinya tidak bisa melihat hari esok,
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Tapi kami tahu ketika kami melihat kepada firman-Mu, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang memberikan harapan bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur setelah mendengarkan firman ini, atau ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kami mengalami mukjizat Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami menerima janji berkat Tuhan. Kami juga memiliki pengharapan akan masa depan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami akan memulai ibadah khotbah ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom dimanapun Anda berada. Shalom, apa kabar? Coba katakan sama kanan kiri Bapak Ibu. Shalom. Mami, shalom, anak saudara namanya. Apa kabar? Sehat? Sudah mandi? Saya percaya sekali hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan berkat bagi setiap kita. Minggu-minggu ini akan menjadi minggu-minggu penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari ini tidak akan sama dengan kemarin. Amin. Saudaraku, bulan ini kita akan membahas tentang gereja. Selama 1 bulan ini kita akan membahas tentang gereja. Bagi beberapa orang bulan ini akan menjadi bulan kasih. Karena 14 Februari adalah hari raya kasih. Benar nggak saudara? Kita akan memulai tentang gereja. Pasti ada hubungannya tentang kasih. Saya yakin sekali saudara pasti mengalami berkat Tuhan. Kenapa kita membahas tentang gereja? Karena di saat pandemi seperti saat ini saudara, gereja adalah salah satu bagian yang kena dampak yang cukup besar. Semua kita mengerti bahwa gereja itu bukanlah gedung. Church is not the building, but the people. Orang-orang, kumpulan orang-orang. So, building hanya fasilitas saudara, tempat kita berkumpul. Benar nggak? Pasti semuanya kita mengerti bahwa tempat berkumpul harus nyaman. Sepakat nggak dengan saya? Tempat berkumpul mendengarkan firman Tuhan kita harus punya kursi yang bagus, gedung yang baik, lighting yang baik, sound yang baik. So we call it a building for church. Kita menyebutnya gedungnya gereja. Tapi gerejanya adalah kumpulan orang-orang. Kita akan melihat itu. Di saat seperti sekarang ini, pandemi seperti ini. Masalahnya orang-orangnya tidak bisa berkumpul. Kenapa harus berkumpul? Lewat Zoom aja kan sudah cukup. Kan itu sudah berkumpul. No, saudara. Saudara perhatikan di kitab Kisah Para Rasul. Kenapa kita bisa berkumpul? Supaya kita bisa memecah roti. Supaya kita bisa saling mengasihi. Supaya kita bisa menunjukkan kasih. Karena kasih tidak bisa dikotbahkan. Kasih hanya bisa diberikan, dilakukan. Itu sebabnya kita perlu berkumpul supaya kita bisa saling share kasih. Itu sebabnya kita perlu berkumpul supaya kita bisa saling meneguhkan, memberi, menolong, mensupport orang lain. Amin saudara. Pada saat keadaan seperti saat ini, gereja yang paling mengalami, salah satu yang paling mengalami hal yang tidak baik. Karena kita tidak bisa berkumpul. Pasti itu siasat dari si jahat karena iblis paling takut saat ini kepada gereja. Kita akan lihat kenapa iblis paling takut sama gereja. Mari kita lihat, judul hari ini adalah gereja yang alam maut tidak dapat menguasainya. Oke? Gereja yang alam maut tidak dapat menguasainya. Karena kita banyak melihat ada banyak gereja only about building. Saudaraku, kalau kamu pergi ke gereja hanya duduk dengerin firman, and then kamu pulang, kamu tidak mengalami, itu bukan gereja, kamu tidak mengalami apa-apa. Karena gereja adalah tempat kamu menerima kasih Tuhan, menerima firman, kamu mengerti, kamu dikasihi, and then kamu share the good of God, kamu men-share kasih Tuhan. Itu sebabnya di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ada banyak orang berkhotbah Yerusalem itu berbicara soal keluarga. Ya oke-oke aja lah ya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, dia sedang berbicara soal gereja.
Kamu akan mulai menjadi saksiku di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Pada saat itu murid-murid berkumpul, 120 orang berkumpul di upper room, mereka berkumpul menerima Roh Kudus, and then ngapain? Mereka menjadi saksi Kristus. Benar? Nah, pertama kali dalam Matius 16 ayat 18 diceritakan begini saudara. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di situ dalam bahasa Yunani disebutnya eklesia. Eklesia itu dan klesia itu dari dua kata, satu, dan ketika digabungkan artinya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar kepada terang untuk menjadi murid Kristus. Saya ulang. Kumpulan orang-orang. Jadi kumpulan orang-orang. Jadi gereja itu selalu berbicara tentang apa? Kumpulan orang-orang. So this is not the person but the people. Ini bukan orang saja tapi bicara soal kumpulan orang-orang. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kita pelan-pelan di sini saudara. Jadi yang datang sekarang ini adalah kumpulan orang-orang yang baru dipanggil dari gelap. Pembohong, pencuri, pezina. Benar ya? Ketika mereka masuk ke gereja, mereka berkumpul. Itu sebabnya saya selalu berkata gereja itu adalah bengkel rohani. Gereja itu bengkel rohani. Jadi yang rusak-rusak masuk. Jadi kalau ada orang di dalam bengkel, sama-sama let's say ya, bengkel mobil Honda, lalu Honda yang A menghina mobil Honda yang B. Jelek tuh mobil. Dia nggak tahu dia sedang ada di bengkel. Karena orang-orang yang ada di bengkel ini adalah mantan orang-orang gelap yang dipanggil kepada terang. Dia nggak tahu di bengkel itu tempat orang direparasi. Jadi kalau dia ngomongin orang lain karena dia nggak nyadar betapa jeleknya hidupnya dia. Makanya gereja nggak bisa saling ngomongin, kira-kira begitulah. Itu yang pertama, kumpulan orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Lalu yang kedua, untuk menjadi apa? Murid Kristus. Jadi end of this story, akhir dari cerita gereja adalah kamu jadi murid. Jadi bukan hanya church goers yang datang ke gereja, dengerin firman Tuhan, lalu yes, and then kamu nggak menjadi murid. Kalau kamu jadi murid, kamu akan ngapain lagi saudara? Kamu akan pergi memuridkan lagi. Bukankah itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus menjadikan mereka murid, 12 orang murid, ada 70 murid, ada 120 murid. Tetapi kepada mereka, waktu Tuhan Yesus mau berangkat, terangkat ke surga, mau berangkat ke surga gitu ya. Terangkat ke surga, lalu dia berkata sama murid-muridnya, ini pasti perintah yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena biasanya kalau orang mau pergi gitu ya, dan tidak kembali lagi, atau misalnya kita bilang mati, pasti dia akan memberikan nasihat yang paling penting. Benar ya saudara? Kan gak ada orang yang akan bilang, kalau dia mau meninggal dia memberikan nasihat, hey nanti jangan lupa cuci mobil. Jangan lupa ya kamu belajar masak. Gak ada saudara. Kalau orang mau meninggal dia akan bilang, jangan lupa kasihi adikmu. Yang paling penting dia ucapkan saudara. Waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, apa yang dia ucapkan paling penting kepada murid-murid? Dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Benar saudara. Karena jemaat dalam bahasa aslinya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang dan menjadi murid Kristus. Eklesia dalam bahasa Gerika. Dalam bahasa Yunani, kata jemaat itu diambil dari kata knesia. Kata knesia ini akar katanya adalah kneset. Saudara tahu, kneset itu adalah parlemennya Israel. Sampai hari ini mereka menyebutnya Knesset. Jadi mereka memanggil itu jemaat. Mana? Artinya apa? Perhimpunan, kumpulan. Jadi saudara nggak pernah berbicara soal person atau individu saja. Tapi berbicara soal kumpulan orang-orang. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang. Amin. Itu yang disebut dengan
gereja. It's not the building, bukan soal buildingnya, bukan soal bangunannya. Kalau begitu kita nggak perlu lah bicara soal gedung. Perlu, karena kita untuk berkumpul perlu tempat yang baik. Benar? Perlu tempat yang baik. Itu sebabnya kita support gereja supaya kita punya tempat yang baik. Kita memberikan persembahan, kita memberikan persepuluhan supaya kita punya tempat berkumpul yang baik. Nah, di dalam kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 menggambarkan apa itu gereja. Dia katakan begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar oleh Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So this is the true meaning about church. Adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Seringkali saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Saya memberitahu saudara, kasih karunia, pengajaran kasih karunia itu, kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, kita tuh gak pintar berdebat. Kita tuh pintarnya bersaksi. Saya ulang, kalau saudara pintar, kalau saudara belajar tentang kasih karunia, kita tuh gak pintar berdebat sama orang lain. Kita tuh pintarnya bersaksi. Itu sebabnya kita tuh dibilang saksi Kristus. Karena apa? Kita tuh orang yang bersaksi adalah orang yang ngalamin kebaikan Tuhan. Saya disembuhkan. Keluarga saya dipulihkan. Hubungan kami dipulihkan. Jadi kita tuh gak pintar berdebat. Oh, grace itu begini, berasal dari kata ini. Lalu dia mengalami ini, diselamatkan begini. No, saudara. Gak ada orang yang suka mendengar perdebatan. Tapi semua orang suka mendengarkan testimoni. Benar gak saudara? Semua orang suka mendengarkan kesaksian. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita tuh dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. So this is the true meaning of church. Benar? Jadi orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus yang kerjaannya ngapain? Bersaksi. Ceritakan sama orang lain supaya dia bisa menjadi murid lagi. Kita punya murid, muridnya akan punya murid lagi, punya murid. Bukankah itu yang menjadikan sebuah gereja? Jadi saudara, kalau kita senang gereja kita jumlahnya banyak, hey, isinya murid atau cuman penggembira saja? Hey, isinya hanya orang-orang yang mau jadi cheerleader saja. Tahu cheerleader saudara? Happy, ketika happy, senang, gembira dan sebagainya. Tapi nggak ada yang mau menjadi murid. Hey, kita harus khawatir. Karena Tuhan perintahkan kita bukan membangun gereja, bukan membangun gedung, tapi membangun, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Mari kita lihat saudara. Matius 16 ayat 18 berkata begini. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dikatakan, ini tema kita. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Banyak orang yang bilang begini, gereja itu dibangun berdasarkan Petrus. Karena Petrus pertama kali yang berkhotbah di kitab Kisah Para Rasul, dia yang pertama kali berkhotbah dan 3.000 orang bertobat ketika Pentakosta terjadi, benar? So Petrus adalah foundation of the church, pondasi dari gereja. No, saudara. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Yunani disebutnya Petros, batu kecil. Engkau adalah Petrus, kau tuh batu kecil. Lalu dia bilang ini, dan di atas batu karang ini Yesus sedang menunjukkan dirinya. Sesungguhnya Yesus bukan berkata bahwa Petrus akan menjadi foundation atau pondasi dari gereja. Bukan, Tuhan Yesus sedang bilang begini, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu kecil. Dan di atas batu karang ini, dia poin dirinya, dia menunjuk kepada dirinya, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi dia sedang bilang, jemaatku akan didirikan di atas aku. Karena kata batu karang itu adalah Petra. Jadi ada permainan kata di sini. Petros dan Petra. Di atas, bukan di atas Petrus, tapi di atas Petra, batu karang, batu pondasi. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus tidak menguasai alam maut. Satu-satunya yang menang dari kuasa maut siapa saudara? Yesus. Itu sebabnya dia berkata, jemaat Tuhan. Akan apa saudara? Akan dibangun di atas pondasi Kristus. Itu sebabnya sama seperti Yesus tidak dikuasai alam maut. Gereja Tuhan pun
tidak akan dikuasai alam maut. Apa artinya saudara? Mari kita lihat pelan-pelan saudara. Siapkan hati saudara. 1 Petrus 2 ayat 5 dibilang gini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Perhatikan yang kuning saudara. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang. Dikatakan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi Tuhan memberikan gambaran tentang satu bangunan, lalu Tuhan katakan begini, di dalam 1 Petrus dikatakan begini, kamu itu adalah batu dari pembangunan suatu rumah. Dapat nggak gambarannya? Jadi Otto Daniel ini adalah bagian dari satu rumah, GKKD Souters. GKKD Souters adalah suatu bangunan rohani. Dan saya adalah bagian dari pembangunan itu. Jadi saudara pastikan bahwa kamu dan saya berfungsi di satu rumah. Benar nggak? Pastikan saudara dan saya karena semua batu yang ada di bangunan itu semuanya ada fungsi dan tujuannya. Jadi saudara harus mengerti bahwa Gereja Souters, GKKD Souters itu terdiri dari saya, kamu. Dan ketika kita berkumpul, tahu nggak saudara, alam maut tidak dapat menguasainya. Keren banget kan? 1 Petrus 2:4 dikatakan, tadi kita baca ayat 5-nya, ayat 4 dibilangnya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu dan memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi saudara, Tuhan sedang ngomong tentang batu yang dibuang oleh manusia. Batu yang hidup itu siapa? Berbicara tentang Yesus. Sebagai apa? Sebagai the real building. Sebagai foundation dari gereja Tuhan. Saudara dan saya apanya? Batu yang disusun untuk bisa menjadi bangunan Allah. Tetapi Kristus dikatakan, batu yang dibuang itu menjadi apa saudara? The foundation. Ketika Yesus menjadi pondasi dari gereja saudara, alam maut tidak dapat menguasainya. Karena apa saudara? Mari kita lihat. Efesus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Kita lihat. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan kata kita. Otto Daniel, benar? Semua saudara, kita yang percaya, perhatikan kata kita itu bukan hanya berbicara untuk satu. But we are talking about the people. Kata kita di situ berbicara soal gereja. Bukan hanya berbicara Otto Daniel. Jadi kalau Otto Daniel ini sebagai batu bata untuk satu bangunan, dikeluarkan dari bangunan saudara, actually dia tidak ada gunanya. Saya katakan dengan baik-baik. Dia powerless. Dia tidak punya kuasa. Karena kuasa itu betapa hebat kuasanya bagi kita. Kita di situ apa saudara? Gereja. Yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara perhatikan. Betapa hebatnya kuasa Kristus bagi kita. Kita itu apa? Gereja. Karena saya tadi sudah gambarkan, kita pribadi-pribadi itu adalah batu bata yang menyusun satu bangunan. Batu bata itu berguna kalau dia ada di bangunan saudara. Tapi kalau dia cuma sendiri satu, nggak ada orang yang peduli dengan dia saudara. Kalau batu bata itu cuma satu saudara temukan di jalan, nggak ada gunanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan jangan terlepas dari gereja. Karena gereja menjadi tempat saudara menerima semua kuasa yang diberikan Tuhan. Wow, keren banget. Lalu dikatakan ayat 21, jauh lebih tinggi kuasa yang diberikan itu. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi kuasa yang diberikan kepada gereja itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Nggak ada yang bisa menandingi. Dan segala sesuatu, perhatikan saudara ya, ini makin jelas, diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah berikannya kepada, dan dia telah diberikannya kepada siapa? Jemaat, eklesia, gereja Tuhan. Jadi kuasa itu diberikannya kepada siapa saudara? Jemaat, the people. Jadi kita powerful karena kita bersama-sama. Ada satu pepatah yang mengatakan saudara, kalau kamu bisa melakukan sesuatu seorang diri, sebenarnya yang kau lakukan itu pasti nggak hebat-hebat banget. Karena kita hanya bisa melakukan perkara yang besar ketika kita ngapain saudara? Bersama-sama. Karena apa? Kuasa yang diberikan Tuhan itu diberikan kepada jemaat. Tuhan tidak berbicara soal person, dia berbicara soal the body of Christ, tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Dan dia sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus memberikan contoh lagi. Tadi dia memberikan contoh, kita itu adalah bangunan. Benar? So dia adalah foundationnya. Sekarang dia memberikan gambaran lagi saudara. Kita itu adalah tubuh Kristus. Benar? Dan dia adalah kepalanya. Saudara dan saya adalah part atau bagian dari tubuh Kristus. Ada mungkin yang menjadi jari kelingking, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi jari kaki, ada yang menjadi bagian dari tubuh. Saudara bisa sebutkan apa saja. Tapi saudara, sekalipun mata ini fungsinya luar biasa, kalau dilepas, ditaruh saudara, nggak ada gunanya. Dia berfungsi, dia powerful, dia penuh dengan kuasa mata ini, kalau dia nempel di badan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang berkata, saya nggak usahlah melakukan apa-apa di gereja, saya di luar gereja. Hei, kamu sedang membahayakan dirimu sendiri. Itu satu. Karena domba yang dihancurkan sama serigala adalah domba yang sendiri. Naluri semua domba ketika terancam, saudara perhatikan, di dalam kawanannya, ketika dia terancam oleh serigala, let's say ya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan saling berdekatan. Mereka akan semakin dekat kepada gembalanya. Tetapi kalau ada domba yang keluar dari kawanan, dia adalah domba yang akan dimangsa oleh predator. Saudara, saya mau teguhkan setiap kita. Kita tidak berfungsi, kita membahayakan diri kita, keluarga kita ketika kita berada di luar gereja. Itu satu. Yang kedua, kita tidak berfungsi sebagai tubuh. Sekalipun mata ini penting saudara, tetapi ketika dia lepas dari tubuh, dia gak ada gunanya. Benar gak saudara? Dia gak ada gunanya. Semua anggota tubuh ini ada gunanya saudara. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya selama ada di tubuh, ada gunanya. Mungkin saudara bilang, peran saya cuma kecil kok di gereja. Hei, gereja isinya adalah orang-orang yang memang berperanan. Selama saudara berperanan, mensupport tubuh Kristus, visi gereja kita. Selama saudara support, selama saudara melakukan, hei, kamu sedang mensupport tubuh Kristus. Saudara perhatikan, yang kepalanya adalah Kristus. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melepaskan kuasa dari tubuhnya. Maaf, dari dirinya. Berdoa untuk kesembuhan tidak terjadi apa-apa. Berdoa untuk mukjizat tidak terjadi apa-apa. Karena dia lepas dari tubuh Kristus. Mata kalau lepas dari tubuh, dia gak bisa melihat saudara. Benar gak? Tangan sekalipun tangannya berotot gitu ya. Tangannya itu, muscle-nya itu berlimpah ruah gitu ya. Tapi ketika lepas dari tubuh, ditaruh saudara. Gak bisa ngapa-ngapain, menggenggam gak bisa. Ngangkat sesuatu yang ringan pun gak bisa. Karena dia kehilangan kuasa ketika dia lepas dari tubuh. Jadi jangan lepas dari tubuh jemaat Tuhan. Kau melepaskan kuasamu. Tubuh ini, tangan ini berkuasa. Dia bisa mengangkat yang berat, dia bisa mengangkat yang ringan. Dia bisa mensupport tubuh. Karena dia ada di tubuh. Saudara perhatikan, semua kuasa itu diberikan kepada gereja. Lalu dikatakan, apa sih yang diberikan kepada gereja itu? Efesus 1 ayat 3 dan 5
Jadi saudara, ini di atasnya, paling atasnya dibilang begini. Terpujilah Tuhan Allah kita, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. So, pelan-pelan. Segala berkat rohani telah diberikan. Bapa, telah diberikan. Perhatikan kalimat itu adalah kalimat lampau. Telah diberikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan, bukan singular, ini bukan satu orang, telah memilih kita, jadi kumpulan orang-orang. Jadi ini berbicara soal apa? Gereja. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih ini, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Perhatikan, Tuhan itu nggak ngomong hanya satu orang. Dia sedang berbicara soal anak-anaknya, sekumpulan orang. Karena dia berbicara soal apa? Gereja. Sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi segala berkat rohani itu diberikan kemana saudara? Gereja. Benar nggak? Jadi semua karunia yang diberikan Tuhan adanya dilimpahkan kepada gereja. Tubuh Kristus. Ketika kita berjalan bersama-sama, kita akan menggenapi tujuan, fungsi kita diciptakan. Benar nggak saudara? Ketika tubuh ini berjalan bersama-sama untuk melakukan satu pekerjaan. Benar nggak? Di situ kita menggenapkan panggilan untuk apa tubuh ini diciptakan. Spesifik. Seperti itulah saudara dan saya dipanggil masuk ke dalam satu tubuh Kristus. Masuk ke dalam gereja. Amin saudara. Efesus 1 ayat 11 menerangkan lebih jelas. Dan aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Lihat saudaraku, di dalam Dialah kami, kembali, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kristus itu apa? Kepala dari jemaat, kepala dari gereja. Jadi ketika dia memberikannya kepada apa? Kepada tubuh. Karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Jadi kalau saudara mau menerima janji Tuhan, kamu harus ada di dalam tubuh. Sama saudara, kalau saudara mau menerima berkat dari kepala, saudara harus ada di bagian tubuh, benar gak? Kami yang dari semula ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Sudah ditentukan dari awal untuk menerima maksud itu. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Keputusannya apa? Bahwa saudara dan saya diciptakan dari awal penciptaan dunia ini. Diberkati. Diberikan kuasa, diberikan rahmatnya. Tapi menerimanya di dalam apa saudara? Di dalam Kristus. Kristus yang adalah kepala. Ketika dia memberkati saudara, dia memberkati tubuhnya. Saudara dan saya. Itu sebabnya penting bagi saudara terikat di dalam satu gereja. Itu sebabnya saudara penting mengetahui visi gambaran gereja kita. Itu sebabnya saudara penting terlibat di dalam pemuritan gereja. Itu sebabnya saudara penting mengetahui gereja tempat saudara ada saat ini. Karena ketika saudara support tubuh, maka kata firman Tuhan, kepada Dialah segala berkat rohani dilimpahkan. Amin saudara. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang berpikir sebagai anak-anak Tuhan ada di satu gereja, lalu mereka berpikir, saya nggak usah lah support visinya gereja bisa sendirilah, uang saya nanti buat saya kasih ke tempat yang lain, tenaga saya kasih tenaga saya untuk menolong dana charity yang lain atau lembaga yang lain. Nggak bisa saudara. Karena semua tubuh ini diciptakan untuk mensupport apa yang dimaksud, apa yang dimaui oleh kepala. Jadi semua bagian
tubuh ini, tangan kah, kaki kah, hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala. Benar nggak saudara? Jadi kita ini mengerti, oh kepala tuh bilangnya apa ya? Ke kiri, and then semua kita ke kiri. Jadi jangan tiba-tiba ada jari kelingking yang maunya ke kanan. Nggak apa-apalah, saya mau buatnya ke kanan. Itu sebabnya kamu tidak menerima janji Tuhan. Itu sebabnya kamu tidak menerima kemurahan. Itu sebabnya tidak terjadi Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani diberikan kepada siapa? Kepada gereja, kepada tubuh. Itu sebabnya ketika kita melepaskan kuasa, tidak terjadi apa-apa saudara. Kita perintahkan kesembuhan, tidak terjadi apa-apa. Karena kita bekerja di luar tubuh. Semua yang di luar tubuh, sehebat apapun engkau, tidak ada kuasanya. Tangan, mata, hidung, lidah ketika dicopot dari tubuh, ketika dicopot dari gereja, ditaruh saudara, sudah nggak ada kuasanya. Benar? Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Dikatakan Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Dikatakan begini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Oke. Lalu dikatakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher dan jubahnya. Saudara perhatikan. Jadi ini lambang berkat. Pengurapan itu lambang berkat, lambang urapan. Urapan itu adalah kuasa. Benar? Berkat itu adalah blessing, kemurahan Tuhan, kesembuhan, apalagi namanya, berkat finansial. Lalu yang kedua itu adalah kuasa. Saudara menyembuhkan orang sakit, menghardik sakit penyakit, mengusir memberhentikan hujan. Benar? Tapi apa dikatakan saudara? Dikatakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala. Jadi dia dari mana saudara? Dari kepala. Meleleh ke janggut. Jadi lihat, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher dan jubahnya. Lalu dikasih gambaran lagi seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon itu adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Jadi sebenarnya ayat ini salah, bukan gunung ke atas. Ada lagu yang salah, maaf. Seperti embun di gunung Hermon, bukan. Karena Hermon itu adalah pegunungan. Jadi makanya dibilang ke atas gunung embun gunung Hermon. Hermon itu adalah pegunungan Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, pegunungan Sion. Jadi pegunungan Hermon itu paling tinggi di Israel. Ketika datang di sana salju, ketika mencair semuanya mengalir ke gunung Sion yang lebih rendah. Saudara tahu nggak ini sedang berbicara apa? Sedang berbicara otoritas. Dari mana berkat mengalir sama saudara? Dari kepala. Dari janggutnya Harun, dari kepala ke janggut, lalu turun. Jadi ketika saudara ada di tubuh Kristus, ketika saudara tinggal di dalam gereja, kira-kira begitu ya. Hidup di dalam persekutuan. Ada banyak anak-anak Tuhan saya tidak diberkati, saya tidak sembuh, saya tidak ini. Hei, tahu gak kenapa? Karena kamu gak mau digembalakan. Kamu gak mau digembalai. Kamu mau berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Pernah lihat gak tubuh? Ada satu anggota tubuh yang tidak bekerja semestinya. Adalah ya, bagian tubuh yang tidak bekerja semestinya, misalnya di bagian tubuh saudara. Lihat saudara, selama dia masih ada di tubuh, dia akan menerima berkat. Sejahat-jahatnya orang kira-kira gitu ya. Tapi selama dia masih ada di tubuh Kristus, dia diberkati. Tapi sebaik-baiknya saudara, ketika kamu keluar dari tubuh Kristus, hey, there is no more blessing. Karena apa saudara? Karena Mazmur 133 ini bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana berkat itu diberikan saudara? Dari kepala ke janggut, ke jubahnya Harun turun ke semua badannya saudara. Kemana saudara? Dari kepala ke janggut, ke jubah. Hei, ke semuanya. Gak usah diomongin, ke sana memang. Ke sanalah diperintah.
Benar nggak? Kenapa akhirnya berbicara soal kerukunan? Karena banyak anak-anak Tuhan berpisah karena kehilangan kasih. Saya payah gereja, susah kalau gereja, aduh anak-anak Tuhannya banyak yang saling ngomongin, banyak yang tersinggung, banyak yang sakit hati. Hei, namanya juga orang yang dipanggil dari gelap. Semua kita ini berasal dari gelap kepada terang. Benar nggak? Jadi dulu nih mantan penipu, mantan penjahat, mantan pezinah, mantan. Ketika berkumpul semuanya saudara, namanya juga mantan. Kelakuan yang lamanya masih dibawa-bawa. Benar? Masih ada kebiasaan-kebiasaan lama. Itu sebabnya kata firman Tuhan, hendaklah kamu saling melayani satu sama lain. Makanya Tuhan Yesus ketika dia mau mati, dia membasuh kaki murid. Banyak sekarang orang melakukan ritual membasuh kaki murid. Hei, apa sih maksudnya Tuhan membasuh kaki murid itu? Tuhan Yesus bilang begini, waktu dia mau mati, mau disalibkan. Peristiwa itu terjadi ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Lalu dia membasuh kaki murid-murid. Dia sedang bilang begini, sebagai jemaat yang harusnya kita lakukan pertama kali itu adalah saling membasuh kaki. Artinya kaki adalah bagian terjorok di tubuh kita. Bagi bangsa Israel, mereka tuh suka bepergian kemana-mana. Nggak seperti kita saat ini yang naik mobil, mereka selalu berjalan kaki. Dan yang mereka lalui adalah padang gurun, saudara. Gurun kira-kira begitu, banyak debunya. Itu sebabnya ketika mereka masuk ke dalam satu ruangan, mereka harus pertama kali yang mereka lakukan adalah membersihkan kakinya. Tuhan Yesus ngajarin begini, kalau mau melakukannya, bersihkan kaki orang lain. Tahu nggak saudara apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau kamu mau melayani, layani dulu apa? Sesamamu manusia, sesamamu. Anak-anak Tuhan saling melayani. Artinya apa? Bersihkan bagian paling buruk orang lain. Layani. Sekalipun dia menyakitimu, layani. Benar nggak? Tangan kanan saya lebih kuat dari tangan kiri saya. Ketika saya ngangkat sesuatu, tangan kanan ini lebih berfungsi daripada tangan kiri. Hei, tapi tangan kanan nggak mukul tangan kiri. Saudaraku, ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, kita hidup seperti Yesus hidup. Ketika kita hidup bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan, diberikan kepada gerejanya. Tapi ketika kita keluar dari tubuh Kristus, ketika kita keluar dari gerejanya, ketika kita tidak lagi mau digembalakan, saudara. Padahal kepada tubuhlah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kepada tubuhlah Tuhan memberikan kuasanya. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, saya nggak diberkati. Kenapa tubuh saya sakit? Saya nggak mengalami ini, saya nggak mengalami itu dan sebagainya. Kenapa saya kekurangan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Karena kamu nggak mau digembalakan. Karena domba yang digembalakan takkan kekurangan aku. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena apa? Dia mau dibaringkan di rumput yang hijau. Dia mau dibawa ke air yang tenang. Dia mau disegarkan jiwanya. Dia mau dituntun ke jalan yang benar. Tapi banyak anak Tuhan gak mau. Kita mau jalan sendiri. Ketika kita jalan sendiri, kau membahayakan dirimu. Kau membahayakan pernikahanmu. Ketika kau berjalan sendiri. Karena saudara, berkat dan kuasa, firman Tuhan katakan, diberikan kepada tubuh Kristus. Itu sebabnya dikatakan kata kehidupan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, blessing, tapi ada kata kehidupan. Kata kehidupan berasal dari bahasa Ibrani, katanya adalah chai. Chai itu akar katanya hayah. Itu apa saudara? Kesembuhan, pemeliharaan, berkat. Kesanalah aku memerintahkan berkat dan apa saudara? Kehidupan. Kata kehidupan itu adalah kesembuhan, pemeliharaan. It means a blessing. It means berkat saudara, keuanganmu, pekerjaanmu. Kesanalah Tuhan memerintahkannya. Ketika kita ada di dalam tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama bangkit, berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudaraku, sebagai tubuh Kristus, kita punya visi yang besar tahun ini, tahun kemenangan. Tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan.
Ada dua hal kita berbicara, adalah tahun penuaian jiwa-jiwa, unlimited harvest, dan prosperity. Itu berbicara, yang pertama berbicara bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa. Hey, mari terlibat di dalam visi Tuhan. Mari terlibat di dalam visi gereja. Yang kedua, dengarkan terus firman Tuhan. Dengarkan terus kebenaran firman Tuhan. Kau akan menerima penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Kau akan melihat bagaimana prosperity terjadi di dalam pekerjaanmu, di dalam pernikahanmu, di dalam bisnismu, terjadi kepada anak-anakmu, bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi. Saudaraku, jadilah gembala, jadilah domba yang mau digembalai. Biarkan dirimu dibawa ke padang rumput yang hijau. Biarkan engkau dibawa ke air yang tenang. Biarkan dirimu disegarkan jiwa oleh firman Tuhan yang diberitakan. Biarkan dirimu dituntun kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Mazmur 23 ayat 4 berkata, ketika kau mulai berkata, sekalipun aku berjalan, ketika kamu memilih berjalan sendiri, tidak lagi mau berjalan dengan gembala, one day, satu kali waktu, kau akan berakhir di lembah kegelapan. Jangan, saudaraku, berhenti melakukan itu. Berhenti menganggap dirimu bisa melakukan semuanya sendiri. Nggak ada Tuhan juga saya diberkati. Nggak melakukan, nggak dalam gereja juga saya diberkati. Stop melakukan itu, saudaraku. Karena satu kali kau akan berakhir di lembah kekelaman. Mari izinkan dirimu untuk digembalai. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai berkata-kata. Dan mulai berkata, aku mau menjadi batu bata di dalam tubuh Kristus. Jangan menjadi batu bata di luar tubuh, di luar bangunan. Mulailah berkata, aku mau menjadi bagian dari tubuh Kristus, anggota dari tubuh Kristus. Karena sehebat apapun engkau, tangan yang paling hebat sekalipun, mata yang paling hebat sekalipun, ketika engkau di luar tubuh, kau kehilangan kuasamu. Kau kehilangan berkatmu. Kau bahkan tidak akan bisa mengangkat yang paling kecil sekalipun. Ketika mata lepas dari tubuh, kau bahkan tidak bisa melihat yang paling dekat sekalipun. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kepada gerejalah Tuhan memerintahkan bahwa tidak ada alam maut, tidak dapat menguasainya. Ketika kami hidup sebagai gereja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini hidup di dalam hati kami. Berakar kuat di dalam hati kami dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap saudara yang mengalami sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik kepadamu, hai sakit, pergi tinggalkan tubuh ini, semua bagian yang dipegang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi tinggalkan tubuh ini. Aku perintahkan saat ini, mati semua jaringan yang sudah rusak. Aku perintahkan keluar dari tubuh ini, sel-sel yang sudah rusak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kutuk engkau sampai ke akarmu. Dan aku perintahkan engkau, hai tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janji Tuhan, terimalah berkat Tuhan, jemaat Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus, mari siapkan hatimu. Saudaraku, di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-murid. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya.
dan dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Saudaraku, ketika engkau memakan roti yang ada di tangan kananmu, kau sedang mempercayai kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Kau sedang mempercayai berkat Tuhan terjadi atas bisnismu. Kau sedang mempercayai kau telah diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang memakan tubuhku, dia tidak akan pernah mati lagi. Kau dan saya diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Cawan perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian yang lama. Saudaraku, darah Kristus telah menebus kita. Mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya sehingga engkau dan saya layak untuk menjadi anak Allah. Dia telah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Ketika engkau meminum anggur yang ada di tangan kananmu, kau sedang meminum darah Kristus yang selalu melayakkan engkau untuk menerima kasih Bapa di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. We thank you, Lord, for everything that you had done. For everything, Jesus. For your goodness, your mercy. Darahmu menyucikan semua dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima kebaikan. Kau yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi berdosa. Kau dihukum supaya kami diselamatkan. Kau dipukul supaya kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Engkau Tuhan. Supaya oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Supaya oleh kematian-Mu kami diberkati. Terima kasih Bapa. You are so good, Jesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap kita dimanapun engkau berada. Rahmat Tuhan yang selalu baru memberkati engkau. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha yang kau lakukan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa yang kau lakukan, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayanan yang dipercayakan kepada engkau. Setiap kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Supaya dengan perbuatan baik kita, orang dapat melihat Kristus dan mempermuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengucap syukur, firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari share kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang lain. Di sosial media saudara, share karena kita sedang memberitakan Injil. Supaya orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang bertugas. Rekan-rekan videografi, rekan-rekan soundman, rekan-rekan helps, rekan-rekan EO yang sudah bertugas menyiapkan ibadah kita, menyiapkan ibadah kids, menyiapkan ibadah-ibadah kita yang lain. Kami, gereja Tuhan sangat bersuka cita memiliki saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat menikmati tahun yang penuh dengan kemenangan. Bless you all.